20 tahun lalu seorang wanita dengan niat baik memberikan semangkuk mie kepada seorang anak laki-laki di pinggir jalan, tanpa disangka kebaikan itu. 20 tahun kemudian menjadi alasan anak itu membantunya sepenuh hati saat ia kesulitan. Suatu hari beberapa tamu yang sedang kesusahan datang ke warung wanita itu. Seorang pria langsung bertanya apakah di sini bisa makan mie gratis. Melihat penampilan mereka, wanita itu menjawab hanya orang yang benar-benar tidak mampu yang bisa makan gratis. Tak disangka seorang ibu langsung berkata, semua tabungan sudah habis untuk mengobati anaknya, dan sudah 3 hari tidak makan. Sambil berkata begitu ia pun berlutut dan memohon dibuatkan semangkuk mie. Wanita itu tergerak dan langsung setuju. Kemudian ia sendiri yang turun tangan memasak mie. Namun ia tidak menyangka, mie itu justru diberikan kepada sekelompok orang tak tahu terima kasih. Tak lama mereka sudah menghabiskan 3 mangkuk mie, dan memuji itu adalah mie ternak yang pernah mereka makan. Lalu mereka mulai bertanya apakah bisa makan gratis setiap hari. Pria di samping mereka langsung menegur si ibu karena permintaan itu tidak pantas. Tapi wanita itu melihat mereka memang benar-benar sedang susah. Lalu dengan murah hati menyetujui permintaan mereka. Mereka pun langsung terharu hingga meneteskan air mata, dan berjanji akan selalu mengingat kebaikannya. Namun wanita itu hanya berkata, dirinya hanya ingin membantu semampunya. Setelah itu ia masuk dapur untuk membersihkan peralatan. Tapi baru saja ia pergi, wajah orang-orang itu langsung berubah. 3 bulan kemudian, si ibu kembali datang membawa sekelompok orang. Saat wanita itu bertanya maksud kedatangan mereka, ibu itu langsung berkata ingin makan mie lagi. Wanita itu langsung panik, lalu menarik si ibu ke samping dan menjelaskan bahwa ia tidak sanggup menanggung sebanyak itu. Tapi ibu itu tidak peduli. Katanya jika sudah menulis bisa makan gratis, berarti semua orang yang kesusahan berhak dibantu. Saat itu pria yang dulu juga ikut makan mie sudah tidak tahan lagi, langsung menyuruh ibu itu diam. Tapi si ibu justru membongkar tujuan sebenarnya. Ternyata 3 bulan lalu manajer perusahaan mengetahui akan ada dana amal besar yang akan diinvestasikan ke warung wanita itu. Maka mereka menyuruh keluarga pria ini untuk membuat kekacauan dan memberikan sebotol cairan yang harus mereka campurkan ke dalam panci mie milik wanita itu. Jika berhasil, mereka akan mendapat bayaran $50.000. Ibu itu langsung setuju saat itu juga. Tapi yang tidak mereka ketahui, pemilik dana investasi itu adalah anak laki-laki yang dulu pernah ditolong oleh wanita ini. Karena semangkuk mie itulah, ia bisa tetap hidup, dan setelah berjuang keras, sekarang ia sudah menjadi CEO perusahaan besar. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari wanita yang pernah menolongnya. Namun dari mulut asistennya, ia mendengar bahwa tidak ada wanita yang ia cari di antara orang-orang itu. CEO itu pun langsung memeriksa data sendiri untuk mencari keberadaan wanita itu. Sementara itu wanita malang itu sedang menerima hujatan dari orang banyak, dan dituduh hanya berpura-pura baik hati demi menipu orang lain. Tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu hanya bisa kembali ke dapur dan memasak mie untuk mereka. Saat ia sibuk di dapur, ibu itu menyuruh suaminya menuangkan cairan ke dalam panci. Lalu kakak iparnya segera menelepon stasiun televisi. Tak lama kemudian seorang reporter datang dan menyiarkan secara langsung. Orang-orang pun langsung berdatangan untuk menonton. Mendengar keributan, wanita itu segera keluar dari dapur. Reporter lalu menyatakan bahwa warung mie ini memiliki masalah keamanan makanan dan meminta pemeriksaan. Wanita itu terkejut dan berusaha menjelaskan pasti ada kesalahpahaman. Namun petugas menemukan panci miliknya sudah terkontaminasi berat. Kerumunan yang mendengar itu langsung memarahi wanita itu. Tepat saat itu CEO melihat berita tersebut dan langsung mengenali bahwa wanita itu adalah orang yang selama ini ia cari. Ia pun langsung memerintahkan asistennya untuk segera ke lokasi. Namun saat itu wanita itu sudah terlalu stres hingga penyakitnya kambuh. Tapi ibu itu tidak berniat berhenti, bahkan memanfaatkan situasi itu untuk mencuri uang pengobatannya. Saat wanita itu hendak pergi, ibu itu bilang uangnya masih kurang, lalu mengancam akan menghancurkan